Nah, jadi untuk yang nomor 5 tadi pertanyaannya, oh ini berubah, apa namanya, berubah, dia bukan transpose. Pertanyaannya tadi kan transpose atau bukan? Ya ini bukan transpose karena posisi G sama D di sini ini ya, berbeda gitu. Nah, terus berikutnya tadi ada yang gimana tadi? Tadi yang terakhir, yang terakhir nanya siapa ya? Saya, Bu. Gimana tadi? Jadi kan kalau misalkan di E ini kan kasusnya perpindahan apa dari A transpose perpindahan kolom ya. Bagaimana misalkan kalau dari A-nya dulu kita pindahin barisnya, baris 2 ditukar dengan baris 3 sehingga ada determinan sebut saja A aksen yang baru, A yang baru sebut saja A aksen. Jadi determinan A aksen itu sama dengan 7. Lalu baru A aksen tersebut ditranspos menjadi A aksen transpos seperti yang di E itu. Oke, jadi maksudnya determinan A barunya min 7. Ini kan min 7, Ibu. Karena tadi A-nya yang di baris 2 sama baris 3-nya ditukar jadi determinan A yang Oh, baru jadinya berarti 7. Oke, benar. Jadi ini dari, atau kita kerjaan bareng-bareng aja deh. Pertama, kita tukar barisnya, berarti ada penukaran baris ABC, jadinya GHI, DEF, gitu kan ya. Nah, untuk dapetin ini berarti determinan A-nya karena ada penukaran baris sama dengan 7. Nah, terus baru ditranspos ya. AGD, BHE, oh iya benar, baru ditranspos. Jadinya kita dapat AGD, BHE, CIF. Berarti kan determinan A sama dengan determinan A transpose kan ya? Sama nggak? Ini A yang baru deh, sorry ini A. Determinan A aksen misal. Sama dengan 7. Gini. Atau kalau ya, oke, atau kalau di share sifat dari determinan, ini nggak ada yang ini ya. Ekivalensi atau kesetaraan dari determinan A dengan determinan A transpose. Oh ini. Jadi kalau kita lihat di teorema ini 222 bahwa jika A adalah matriks yang matriks persegi, maka determinan A akan sama dengan determinan A transpose. Jadi tadi benar ya, yang siapa tadi yang terakhir ngasih jawabannya? Bahwa ya siapa namanya? Hekal, Bu. Hekal. Oke. Jadi sesuai yang langkah yang tadi dikasih tahu Hekal itu udah benar bahwa nanti determinan dari A dengan determinan A transpose itu kan sama ya untuk kalau misalnya A-nya adalah matriks persegi. Jadi tadi kalau misalnya cara pertama ditukarkan baris dulu karena penukaran baris jadinya determinan A-nya enggak ke save tadi ya. Determinan A-nya karena penukaran baris
B2 dengan B3, maka determinan A, misal A baru, A aksen sama dengan 7. Terus yang kedua, kita transpose. Jadi determinan A aksen sama dengan determinan A aksen transpose. Karena A-nya ini berukuran 3 kali 3 atau dia matriks persegi. Ini sama dengan 7. Oke. Ada pertanyaan untuk yang ini 2, 3, 5? Bu, izin bertanya, Bu. Silakan. Untuk di bagian B, C, D saya masih belum paham, Bu, yang sebelum-sebelumnya saat awal-awal itu, Bu. Awalnya saya kira itu determinan A inverse itu A-nya di inverse vektor A-nya itu matriks A-nya itu saya inversin dulu baru di determinannya. Itu benar atau salah? Benar kok. Bisa dengan cara kayak gitu. Jadi A-nya diinverskan, terus kita cari determinannya. Tapi kan karena ini memakai sifat reduksi baris, atau mungkin udah ada di bab 2 juga kayaknya ada ya, ekivalensi dari A dengan A inverse. Kesetaraan, oke, atau saya share lagi PPT bab 2. Jadi ini determinan A inverse itu akan ekivalen dengan 1 per determinan A. Kita ambil dari teorema yang ini 235. PPT-nya kelihatan semuanya di layarnya? Terlihat. Kelihatan ya. Jadi bisa langsung kita terapkan untuk di sini. Maka determinan A inverse itu akan sama dengan 1 per 7 jadinya. Oke. Gitu. Ada pertanyaan lagi? Berarti kalau misalkan dalam Bu, kalau misalkan Huh? dalam kurung determinan A. Oh sorry, ini masih per 7 ya. Ini saya min 7 determinan A-nya. Ya gimana? Sorry tadi kepotong. Halo? Ya, Bu. Jadi gimana tadi? Kalau semisal dalam kurung determinan A inverse, berarti di determinan A dulu baru diinverskan ya, Bu, berarti? Determinan dalam kurung A inverse. Dalam kurung determinan A inverse, Bu. Dalam kurung determinan tutup kurung inverse itu. Determinan tutup kurung atau gini maksudnya? Iya, Bu. Determinan A itu adalah skalar. Jadi kita nggak akan menemukan yang kayak gini. Jadi yang akan diinverse itu matriksnya. Mungkin maksudnya gini kali ya, determinan A inverse. Makanya penulisannya jadi kayak gini nih, determinan A inverse. Karena yang diinverskan adalah matriks A-nya. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Ya. Oh, jadi artinya ya jadi ini buat dipahami lagi. Untuk determinan itu kan kita kayak intinya hasilnya adalah memetakan suatu matriks menuju suatu bilangan. Nah, maka yang diinverskan
adalah matriksnya. Jadi kalau kita menemukan soal determinan ini dan di dalam soal itu ada inverse, artinya yang diinversekan adalah matriks yang ya sesuai yang tertulis di soalnya. Jadi kalau di sini berarti A-nya kita inversekan, baru kita cari nilai determinannya. Cuma ada ekivalensi nanti yang tadi kesetaraan determinan A inverse itu sama dengan seperdeterminan A. Jadi sifat ini karena ada nanti bisa dicek lagi mungkin di textbook masing-masing bisa ada penurunannya kenapa determinan A inverse itu bisa dituliskan sama dengan seperdeterminan A. Jadi kalau di sini bisa langsung kita dapatkan sama dengan min 1/7. Itu. Oke, ada pertanyaan lagi? Ibu, saya ada pertanyaan, tapi udah lewat 17.40. Gimana, Bu? Pertanyaannya panjang kan nih? Masih nomor 2 kan ya? Enggak, Maksudnya pertanyaannya masih bab 2. soal bab 2 ya, determinan. Gimana? Nah, ini sebenarnya soal latihan dari kuis salah satu kelompok, Bu. Boleh nggak, Bu? Nah, kalau soal kuis, atau saya kasih clue-nya aja kali ya. Gimana? Ini misalnya nih, benar ini ada matriks A sama dengan A, B, C, D, E, F, G, H, I. Nah, matriks B itu adalah sama dengan matriks A yang baris pertama dikali min 3. Nah, yang baris ketiganya dikurang misalnya 4B2. Nah, itu determinan A diketahui misalnya min 7, Bu. Nah, itu determinan dari B itu sama dengan determinan A nggak ya, Bu? Oh, itu bisa jadi ntar saya ngasih tahu jawabannya dong. Nah, makanya itu, Bu, tadi pertama saya nanya dulu. Oh, atau ini aja, tunggu kelompoknya aja. Besok kan kelompoknya nge-sharing ya. Ini aja kalau ada yang mau nanya, kelompoknya langsung japri ke saya aja. Jadi, maksudnya kalau kelompok yang bersangkutan belum yakin, dijapri ke saya, ntar saya kasih tahu clue jawabannya. Soalnya nanti jawabannya akan di-share ke kelas kan ya. Maksudnya nanti semuanya Iya, bisa betul. nonton. Jadi, Betul. ditunggu aja jawaban dari kelompok tersebut. Tapi kalau misalnya kelompoknya udah bisa, ya udah bisa langsung videonya besok di submit aja, ntar saya share. Cuma kalau ini nggak cuma kelompok tersebut aja, semua kelompok kalau ada yang bingung dari latihan soal yang saya kasih, bisa japri ke WA saya, nanti saya kasih tahu clue untuk ngejawabnya kayak gimana. Atau mungkin ketika udah dibikin presentasinya, misalnya salah pun nanti akan saya kasih koreksiannya di komen. Nanti saya kasih komen lah di kan nanti uploadnya ke YouTube kan ya. Ya di YouTube-nya saya kasih komen gimana jawaban yang benar. Gitu aja kali ya. Baik, Bu. Pertanyaan kedua, Bu. Untuk kuis Alin ini hanya satu anggota kelompok saja yang submit video atau semuanya ya, Bu? Betul, satu aja. Oh, satu aja. Oke. Dan untuk Alin sendiri nggak ada asistensi ya, Bu? Asistensi itu sebenarnya by request. Kalau kalian mau asistensi boleh, cuma ini kayak terlalu mepet juga kan ya. Kemarin nggak ada yang, kayak waktu itu di awal saya pernah bilang kalau kan ketua kelasnya nanya juga kan ya. Terus saya bilang kalau mau minta diajarin aslabnya juga boleh. Nah, cuma sebenarnya nggak apa-apa sih kalau mau minta sekarang, tapi saya ini ngebalikin ke aslabnya lagi, asdosnya lagi. Kira-kira waktunya memungkinkan nggak? Karena dia kan juga pasti persiapan buat UTS nih. Ntar saya tanya lagi. Jadi mau request asistensi nih. Bagaimana teman-teman? Iya, pembahasan soal. Boleh, Bu. Boleh dong. Boleh kalau mau asistensi. Kira-kira hari apa mau requestnya? Tapi ntar saya tanya lagi ya. Maksudnya ini tergantung asdosnya itu available apa enggak di waktu yang kalian mau. Atau mungkin langsung arrange aja kali ya Dika, japri ke asistennya. Nanti saya juga ngabarin ke asistennya kalau kalian mau ada asistensi. Jadi ntar kesepakatan waktunya antara kalian sama si asisten. Cuma saya juga ngasih tahu kalau kalian request untuk asistensi gitu aja. Baik, Bu, saya udah request langsung ke hari saya. Udah request, oke.
Sip. Baik Yang Bu, mau terima kasih. cowok semua tapi. Ya. Ada lagi? Nah ini sebenarnya nomor 3, bab 3 itu justru lebih banyak lagi yang kurang tepat jawabannya. Jadi nomor 1, 2, sama 4. Cuma karena waktu kita nggak ya udah habis untuk yang pertemuan ini, kira-kira mau nambah satu pertemuan lagi atau mau sama asistennya aja? Nambah satu pertemuan lagi termasuk Kamis atau bukan, Bu? Jadinya karena Kamis hari libur kan ya, kalian boleh ini sih, kalau mau nggak Kamis juga nggak apa-apa. Kalau Rabu gimana, Bu? Rabu. Besok ya? Besok Besok saya nggak berarti bisa. ya. Kamis ada jadwal apa? Belum ada sih, Bu. Mau libur? Oh, ada asistensi. Oke. Jumat. Oh, atau kalau Sabtu terlalu mepet nggak? Tahu jadwal ujiannya belum keluar kayaknya, Bu. Buat minggu depan jadwal UTS. Oh, udah. Alin itu 3 November kan ya? Berarti minggu depan ya, Bu? Iya. Alin 3 November jam 4 sama jam 4 sore juga. Ntar mekanisme ujiannya saya kabarin di entah hari Senin atau Minggu, tapi yang dipersiapkan maksudnya kalian nggak banyak yang disiapin. Kalau sama saya kertasnya bebas, nggak harus kertas kayak gimana. Nah terus ya berarti kertas sama alat tulis, terus sama kamera atau scanner, paling itu aja. Sisanya ya siapin ini aja, belajar biar ya belajar bener. Untuk mekanismenya gimana, Bu? Apakah kita Zoom atau bagaimana? Ya, mekanismenya Zoom. Maksudnya media yang akan kita pakai Zoom. Jadi tapi lebih detailnya lagi hari Minggu atau Senin saya kabarin. Cuma maksudnya kalau ya medianya kan, berarti ya benar sih. Salah satu yang perlu dipersiapkan juga berarti koneksi internet. Karena selama berapa tuh 1 jam 50 menit itu berarti harus online, terkoneksi internetnya. Jadi disiapin juga untuk koneksi internetnya, selain toolsnya tadi ya. Apakah harus on cam juga, Bu? Iya, itu boleh deh on cam aja. Ibu, misalkan provider kan nggak jelas ya, Bu. Entah tergantung ya, kan ya. Benar-benar. Nah, nanti kalau misalkan terputus, kita harus ganti gitu. Saya kan ganti ke HP. Jadi gini, biasanya tuh ujian itu pakai emas. Cuma emas kan juga kayaknya bakal crowded sih. Ya, makanya ntar saya share lagi lah kalau untuk mekanisme detailnya. Cuma kalau ada gangguan koneksi, kalau untuk hal submission itu biasanya saya ngebuka lewat email. Tapi kalau misalnya maksudnya nanti tadi gimana kalau lagi di tengah ngerjain koneksinya terputus, ya intinya diusahakan biar terkonek lagi aja, ntar biar kan tadi maunya on cam kan, jadi kameranya on semua. Nah, jadi diusahakan aja biar connect lagi. Atau mungkin ada yang mau share kelas lain kayak gimana? Kalau on cam lebih ini ya, Bu, jaringannya butuh yang benar-benar stabil. Soalnya atau kalau off cam sih sebenarnya nggak apa-apa, cuma ini deh, saya kabarin lagi hari
Minggu atau Senin gimana? Maksudnya kalau mekanisme kan bukan hal yang urgent banget buat dipersiapkan kan. Paling nggak yang paling urgent untuk dipersiapkan adalah tadi toolsnya, kertas, pulpen, sama belajar aja. Nanti gimana mekanisme on cam atau enggak, terus gimana kalau koneksi putus, itu nanti bisa maksudnya saya share lagi di hari Minggu atau Senin kayak gimana tindakan corrective action-nya itu. Jadi Fislis udah UTS ya? Kemarin ada kuis bersama, Bu. Oh, oke. Jadi kalau UTS yang sebelumnya, saya pakai emas. Cuma emas itu kan, ya itu tadi ya, karena yang pakai banyak, jadi sih kalau nggak salah kan pernah ada dosen yang nge-share nggak? Saya lupa nama platformnya apa, cuma ya saya mau nanya based on experience dosen lain kayak gimana, kalau ternyata itu bagus koneksinya, maksudnya nggak bermasalah, banyak yang nggak bermasalah, jadi kemungkinan kita pakai itu. Scale bukan, Bu, namanya, Bu? Bukan Scale. Scale itu kan sebelum emas ya, ada punya DTE sendiri. Nah itu karena nggak banyak yang pakai, jadi lebih bagus lah untuk ujiannya, lebih reliable koneksinya. Nah terus maksudnya servernya lebih ini nggak sepadat sih Mas. Nah jadi ya mungkin kita bisa pakai itu. Ntar. Ada ini lagi, mungkin ada masukan? Saya ingin bertanya, Bu. Silakan. Untuk bab yang vektor, saya lihat di diktat kan ada yang dikasih tahu di vektor ruang 3, dikasih tahu koordinatnya kan, Bu. Kita harus gambar dulu. Itu kira-kira kita boleh pakai aplikasi atau gimana ya, Bu, nanti? Luas vektor. Gimana? Jadi titiknya tuh ada titik PQRS. Itu kan nanti membentuk segi 4. Nah, itu bagaimana ya kalau di ruang 3? Gambar-gambar vektor tetap, maksudnya kalau memang pertanyaannya minta ilustrasi gambarkan, mungkin kelas lain ada yang udah nyoba pakai MATLAB atau apa gitu. Cuma karena sebenarnya di sini goalnya kan lebih ke kalian mengerti gimana metodenya. Kalau MATLAB kan emang paling nggak cukup tahu sintaksnya gimana, ntar bisa keluar gambarnya gimana. Tapi kalau di sini tetap harus tahu secara metodenya gimana gitu. Bukan algoritmanya sih, ya pokoknya metodenya sendiri tuh kayak gimana. Nah itu sebenarnya yang lebih ditekankan di sini. Oke, tadi saya dengar udah azan ya di sana. Jadi mungkin untuk pertemuan hari ini kita sudahi dulu sampai di sini, dan nanti pembahasan satu pertemuan lagi mau di hari Sabtu. Sabtu tadi ini ya. Sabtu bisa semua, Sabtu pagi. Mungkin sekalian saya review juga deh video yang dikumpulin. Sabtu pagi pada bisa? Jam berapa ya, Bu, kira-kira? Jam 8. Oh, sorry, Sabtu saya nggak bisa deh. Tapi Kamis tuh asistensinya jam berapa? Jam 1. Oh, berarti jam normal kuliahnya masih bisa kan ya? Di jam 4 sampai jam 6? Iya, masih. Yaudah kita kelas aja ya jam 4 sampai jam 6 hari Kamis. Ini aja, Kamis
tetap saya bahas, tapi ini opsional, jadi nggak saya masukkan absen gitu aja kali ya. Jadi yang bisa hadir, yang nggak bisa ya udah nggak apa-apa, toh bakal di-record juga kan ya. Oke, baik Bu. Gitu aja. Oke, terima kasih semuanya. Dan tadi mohon maaf, sempat bingung mungkin, terutama nomor 1 yang C, itu saya coba cek lagi. Terus ya itu aja, ntar hari Kamis tetap ada kelas, tapi tidak terhitung absen, jadi nggak perlu tuliskan absen di grup chat. Ini juga makasih udah diketik ulang. Tadi ada kesalahan teknis saya karena ngehang komputernya jadi keluar Zoom-nya. Nah, jadi ya harus diketik ulang di grup chatnya. Buat yang belum ngetik ulang nama dan NPM-nya silakan diketikkan. Nah, terus ya sampai ketemu lagi hari Kamis dan ya silakan jangan lupa besok pengumpulan untuk tugas kuisnya dan jangan lupa UTS-nya hari Selasa jam 4 sore. Itu ya. Saya mau tanya Bu, hari Kamis itu berarti kita jadwalnya bebas ya Bu? Jam 4 sampai jam 6. Ya, enggak maksudnya kita bisa extend kan ya Bu? Enggak nyampe 17.40 gitu. Jangan extend juga, saya juga ada tugas di sini. 4 sampai jam 6 aja. Kalau misalnya emang nggak sempet, ya udah kan ini ya, saya kan ngebuka forum diskusi juga. Nah itu kalau saya lihat banyak yang nggak ngisi di situ. Cuma pas kelas ternyata banyak pertanyaan. Saran saya sih kalau ada pertanyaan ditulis aja di forum diskusi itu, karena saya juga butuh buat ngalokasiin waktu. Kayak tadi kan saya kira nggak ada pertanyaan, jadi dialokasiin mungkin menjelaskannya agak lama atau gimana. Cuma bagusnya forum diskusinya juga dimanfaatkan, yang di emas dioptimalisasi lagi. Jadi nanti untuk saya juga bisa ngalokasin waktunya. Jadi kita sama-sama bisa belajar sesuai kebutuhan masing-masing gitu. Gitu ya. Jadi kalau ada pertanyaan, kalau misalnya nggak sempat saya bahas di hari Kamis, atau mungkin sebelum Kamis pun, kalau ada pertanyaan, kalau mau ditanya di forum diskusi juga silakan. Nanti akan saya bahas juga kalau sempat, insya Allah di hari Kamisnya. Gitu ya. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Terima kasih banyak Bu. Terima kasih banyak Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih banyak Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih ya Bu. Ya, makasih semuanya.